Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita seluruhnya, para sahabat doa yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita bawa pujian syukur kita, bawa kasih kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami ya Tuhan. Karena ini bahkan juga saat ini ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, sedang Tuhan Yesus Kristus merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini kami akan sembah Tuhan, naikkan syukur kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita pada Tuhan. Ku ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan.
Haleluya.
pagi hari ini. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi bagi kita saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adakah saudara menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini dan penyembahan saudara? Ibu Esther berkata, saudara, nikmati penyembahan kita dengan Tuhan. Nikmati penyembahan kita kepada Tuhan secara pribadi. Ya, nikmati saudara. Dari penyembahan kita itu kita akan dapatkan kekuatan. Kita dapatkan penghiburan, kita dapatkan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan saudara, menjadi renungan bagi kita pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 16. 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat 16. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara. Haleluya. Saya bacakan ayat yang pertama. Saudara bacakan bersama dengan Kak Delmi ayat yang kedua. Nanti ayat 16 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai saudara. Ya, puji Tuhan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercatat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-aken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguh-sungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah bersama-sama, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar saudara, ya, bagaimana sebagai seorang penilik jemaat dan juga diaken. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak semua menjadi diaken, tidak semua menjadi penilik jemaat. Tapi saudaraku yang kekasih, kalau mungkin kita diangkat oleh Tuhan menjadi penilik jemaat dan juga sebagai diaken, siapapun kita pada saat ini, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, terimalah dengan baik. Saudaraku, namun ada syaratnya. Saudara, ada syaratnya. Apakah syaratnya? Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Nah, jadi berarti penilik jemaat itu, diaken itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik tentu diberikan kepada siapa, saudara? Ya, kepada orang yang baik. Nah, dikatakan ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat harus orang yang tak bercacat. Tak bercacat itu bukan tubuh, ya saudara, bukan tubuh, mungkin katakanlah tak pincang atau tangannya seperti apa, bukan cacat fisik,
tapi cacat dalam karakter yang dimaksudkan di sini, saudara. Nah, apa itu, saudara yang kasih? Suami dari satu istri. Suami dari satu istri. Jadi tidak bisa saudara yang kasih mempunyai dua istri, karena saudaraku maksudnya ada suaminya, ada istrinya di sana masih hidup, kemudian di sini ada istrinya lagi masih hidup juga. Dia pakai yang satu, sedangkan yang satu nggak dia pakai, atau dua-duanya dipakai. Nah, tidaklah demikian, saudara, tapi harus menjadi suami dari seorang istri, ya, suami dari seorang istri. Jadi nggak ada, saudaraku, percabulan, nggak ada perzinahan, saudaraku, ya. Kemudian dapat menahan diri, menguasai diri. Nah, ini adalah merupakan buah roh, penguasaan diri. Ya, saudara, nggak suka-suka hatinya atau apa maunya harus itu, nggak bisa, saudara. Tapi harus dapat menahan diri. Kemudian bijaksana. Bijaksana itu, saudara, tahu mana yang terpenting, mana penting, mana kurang penting. Itu orang yang bijaksana, saudaraku, ya. Kemudian sopan. Nah, sopan, dia tidak melakukan yang tidak baik. Bicara mengenai sopan ini juga terdapat dalam kasih 1 Korintus 13. Dia tidak sembarang ngomong, saudara. Kemudian juga dalam perkataannya, dalam tubuhnya harus sopan, saudara. Tata bahasanya sopan untuk bisa memberkati orang. Suka memberi tumpangan. Berarti orang itu adalah orang yang murah hati. Nah, semua apa yang dikatakannya ini adalah buah roh, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu Galatia pasal 5 ayat 22-23. Jadi artinya tidak bercacat itu adalah berbicara mengenai karakter, bukan perkara fisik, saudara. Jadi adalah orang yang suka memberi tumpangan. Berarti bukan orang yang kikir, bukan orang yang pelit, orang yang terbuka, orang yang suka memberi, saudara. Bukan peminum. Ayat yang ketiga, bukan peminum. Bukan peminum ini artinya, saudara, bukan penggemar anggur. Ya, bukan penggemar anggur, bukan orang yang suka dengan minum-minuman keras yang memabukkan. Ya, anggur yang diimplementasikan, saudara, bukan, saudara. Ya, tapi adalah orang-orang yang menahan dirinya, orang-orang yang menjaga dirinya supaya berkenan di hadapan Tuhan, saudara yang kasih. Kemudian dikatakan bukan pemarah. Bisakah marah? Bisa. Tuhan Yesus pun pernah marah ketika orang-orang menjadikan bait Allah menjadi sarang penyamun, menjadi tempat mencari keuntungan sendiri, berjual beli di gereja, di rumah Tuhan, saudara. Sehingga satu kali Tuhan Yesus menunggang balikkan, saudaraku, meja-meja penukar uang itu, ya, dengan merpatinya segala macam itu semuanya, ya, saudara. Jadi, saudara yang kasih, dikatakan bukan peminum, bukan pemarah. Bisa marah, tetapi tidak bisa menjadi pemarah. Marah itu, ya, saat tertentu ketika dilihat sesuatu yang tidak benar, saudara. Ya, dan kemudian dimarahin, ditegur, didisiplin, mungkin dia marah, saudara. Tapi pemarah itu sudah menjadi sifat. Ya, dikit-dikit marah, nggak cocok dengan hatinya, marah. Ya, nggak tahu kenapa marah. Nah, itu juga adalah orang yang tidak dapat menahan diri. Sedangkan penilik jemaat itu dikatakan tadi pertama harus dapat menguasai diri, tidak pemarah tetapi peramah. Ya, saudara yang kasih, tidak pemarah tetapi peramah. Ramah, saudara, terbuka kepada yang lain, menerima kehadiran yang lain, menerima kekurangan yang lain, itu peramah. Kemudian pendamai. Nah, pendamai, kalau itu ditentukan oleh kita, lebih baiklah berdamai. Jangan suka bertengkar, jangan suka berselisih-selisih, mempertahankan kehendak sendiri. Nah, saudara, tapi menjadi pendamai. Menjadi pendamai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan mempunyai sorga. Dikatakan di dalam kitab Matius, saudara yang kasih, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, ya. Jadi pendamai, bukan hamba uang,
bukan hamba uang. Nah, sedikit-sedikit diukur semua dengan uang. Uang bukanlah segala-galanya, saudara. Uang itu hanyalah sebagai alat penukar. Sebagai alat. Contohnya, saudara, kalau uang itu sebagai alat, kalau kita makan pakai sendok. Sendok adalah sebagai alat untuk kita makan. Tapi kalau tidak ada sendok, bukan berarti kita tidak bisa makan. Pakai tangan, pakai sumpit, masih bisa hal-hal yang kita buat untuk kita bisa makan. Jadi uang bukanlah segala-galanya. Jangan kita menjadi hamba uang. Ya, jangan segala sesuatu diukur dengan uang. Uang itu penting, tapi kitalah yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Selama kita punya prinsip uang mengatur segalanya, maka kita nanti akan melakukan kesalahan-kesalahan. Maka, saudara, sama seperti Yudas, untuk mendapatkan uang, Yesus pun dijual. Hati-hati, saudara. Kalau kita cinta akan uang, ini bisa, saudara, berakibat fatal. Ya, bahkan bisa menentukan surga neraka. Kalau kita terpikat dengan uang, bisa, saudara, keluar dari kerajaan Allah. Satu kali Tuhan Yesus, saudaraku, bertemu dengan seorang pemuda kaya. Pemuda yang kaya ini, dia suka, dia rindu, pengen masuk surga. Sehingga apa yang dilakukan? Dia melakukan hukum Taurat. Semua hukum Taurat itu sudah dilakukan. Dia katakan, saudara. Ya, ingat ya mungkin kisah seorang muda yang kaya itu, saudara. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, Guru, Yesus yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan Allah? Masuk ke surga. Dia rindu, dia kepengen masuk surga. Sama seperti saya, pengen, rindu masuk surga. Sama seperti saudara. Setiap pagi kita datang duduk dalam doa. Kerinduan hati kita, saudara yang kasih. Kita rindu masuk surga. Sebelum kita ke surga, kita rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan, hadirat surga itu turun dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang rindu. Ya, saudara, benar ya? Kita ini adalah orang-orang yang rindu masuk surga, ya. Sama seperti pemuda itu, rindu masuk surga. Dia datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ucapkan saksi dusta. Lalu dia katakan, semuanya itu sudah kulakukan Tuhan. Semuanya itu sudah kulakukan Tuhan. Kasihilah ayah dan ibumu. Semuanya itu juga sudah kulakukan sejak aku kecil sampai sekarang. Dari kecil dia sudah terlatih untuk tidak berdusta, tidak mencuri, tidak saudara yang kasih tidak mencuri, saudara. Bahkan mengasihi, menghormati orang tuanya pun sudah dilakukannya mulai sejak kecil. Firman Tuhan, hukum Taurat itu, saudara, agak sulit juga itu. Tetapi saudara, orang muda ini sudah melakukannya. Dia berkata, sudah kulakukan sejak aku kecil. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke, sini satu lagi masih ada. Setelah kau kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia berkata, sudah. Tuhan Yesus berkata, sini masih ada satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Juallah seluruh hartamu itu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain. Juallah semua hartamu itu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain, kepada orang miskin. Maka apa yang terjadi, saudara? Orang muda itu pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya dan tidak kembali lagi. Apa artinya itu? Itulah orang yang terikat dengan uang, terikat dengan harta. Saya selalu berkata, saudara, dari saya ikut Tuhan, saudara, kira-kira 25 tahun yang lalu, saudara, saya mengerti, saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan banyak yang jatuh, tidak sedikit yang jatuh. Dan itu saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak jadi bagi saya. Dan itu saya doakan, saya sampaikan kepada anak-anak pelayanan saya, saudara. Ada 3 hal yang perlu kita jaga. Ini adalah daerah berbahaya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Apakah itu, saudara? Yang pertama itu adalah uang. Yang kedua lawan jenis.
Yang ketiga jabatan, saudara. Ya, tidak usah saudara yang kasih jabatan-jabatan itu kita pertahankan. Jadilah kita menjadi hamba. Menjadi hamba, saudara. Hamba Tuhan. Ya. 3 hal ini perlu dijaga. Setiap anak-anak Tuhan, terlebih saudara yang kasih, ada yang datang kepada saya, Ibu Esther, saya mau melayani Tuhan. Ada lagi di antara pelayan-pelayan Tuhan itu yang lebih lagi, saudaraku, yang ingin menjadi hamba Tuhan. Saudara yang kasih, saya katakan sini, yang 3 ini ya, daerah berbahaya. Kalau di sana, ini daerah tegangan tinggi, dilarang mendekat ke sini. Ada daerah-daerah, saudaraku, tegangan tinggi listrik itu, saudara, itu dipagari itu, supaya jangan ada anak-anak ke sana. Daerah berbahaya, tegangan tinggi hamba Tuhan. Yang pertama, uang. Kita kerjakan semua, kita sudah capek, saudara. Kita sudah capek. Saya sudah hampir setengah abad ini umur, saudara. Sudah hampir, saudara. Kemudian bagaimana perjalanan hidup itu kita lewati sedemikian rupa. Perjalanan dari sana ke sana, dari sana kemari, saudara. Tapi saudaraku, harus jatuh karena uang. Hati-hati. Ya, uang bukanlah segala-galanya. Tanamkan dalam hati kita. Uang bukanlah segala-galanya. Uang itu hanya sebagai alat. Saudara, ada uang, wah senang banget. Banyak duitnya, wah senang banget. Wajahnya juga berbeda. Tidak ada uang, wajahnya juga berbeda. Ada uang dengan tidak ada uang, wajahnya ketahuan. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Teman-teman saya selalu berkata, uang Ibu Esther banyak. Puji Tuhan. Tapi saya yang tahu kapan ada uang, kapan tidak ada uang. Senyum aja terus, sukacita aja terus. Ya, sukacita saya tidak terletak pada uang itu. Ada uang, sukacita. Tidak ada uang, tidak ketahuan, saudara. Tidak ketahuan. Banyak juga uang, tidak ketahuan. Gak ada juga uang, enggak ketahuan, saudara yang kasih. Kenapa? Kita hidup bukan tergantung kepada uang itu. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang penilik jemaat tidak bisa menjadi hamba uang, tapi harus menjadi hamba Tuhan. Dari Tuhanlah kita dapatkan semuanya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya pun tidak hormat, bagaimana orang luar hormat? Ya, saudara. Jadi tidak mudah, saudara, untuk menjadi pemilik jemaat itu. Tidak mudah, tapi bisa. Saudara, yang penting kita jaga hati kita. Saudara yang kasih, kita jaga hati kita. Tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur, tidak saudara yang kasih, penjinah, tidak ya. Saudara, disegani oleh anak-anaknya. Anak-anaknya harus hormat kepadanya, saudara yang kasih, ya. Kemudian, jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin dia dapat mengurus jemaat? Setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara besar. Nah, kalau dia tidak bisa mengatur, mengurus anaknya, istrinya pergi ke sana kemari, saudara gosip, saudara anak-anaknya gak tahu pulang jam berapa, saudara bagaimana mungkin dia bisa mengurus jemaat? Nah, saudara, ya anaknya, entah kemana-mana. Nah, tapi bapaknya ya melayani kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Tapi biarlah saudara yang kasih, bapaknya dihormati oleh anaknya, anak-anak tunduk kepada bapak, hormat kepada bapak, dan juga istri juga menghormati suaminya, saudara. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi tidak sombong, saudara, tapi adalah orang-orang yang rendah hati. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Nah, ketika orang lain, saudara yang kasih, kenal kita, ketika orang lain menyebutkan kita, kira-kira apa kata orang kepada kita? Si ini, oh iya aku kenal dia, dia orangnya begini loh, dia orangnya begini. Apa kata orang kepadamu, saudara? Apa kata orang kepadamu? Apa kata orang yang mengenal engkau? Apa kata orang, saudara? Dia terkenal baik di luar dan di dalam jemaat. Di dalam jemaat orang tahu, oh dia orang baik. Ingat, saudara, tidak cukup baik.
sampai orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Jadi kita tidak cukup baik, apalagi kalau tidak baik. Nah, ya saudara, apalagi kalau tidak baik. Apalagi kalau orang mengingat kita, wah dulu dia begini, dia itu mah kenalnya begitu. Kenal itu bukan hanya sekedar kenal nama. Kita itu dikenal dari karakter kita, dari perbuatan kita. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Saya tahu saudara dari Medan, saya kenal orang-orang Chinese, saudaraku. Orangnya sangat pegang janji. Jangan, kalau kita berjanji, jangan sampai kita melanggar janji. Dan kemudian saya lihat, saya di Jakarta ini, ya saya bertemu dengan pemilik-pemilik gedung, ruko, tempat-tempat ibadah kita, saudara. Saya melihat ada seorang lagi, saudaraku, dia sangat disiplin. Kalau dia bilang jam 8 tepat. Kemudian kalau dia dibohongi, hati-hati kalau dia sempat kecewa kepada kita. Nah, yang dua ini, saudara, yang 3-4 hal, saudara. Kalau saya berhubungan dengan apapun itu, ada hubungan-hubungan, terutama saya ada banyak hubungan dengan gedung-gedung lah ya, gedung-gedung tempat ibadah, saudara, kepada mereka orang-orang Tionghoa itu, saudara. Jujur, kita harus jujur, tepat waktu. Apa yang kita katakan itu lakukan. Kita harus berintegritas kepada mereka. Kalau kita baik kepada mereka, wow, mereka baik sama kita. Kalau mereka sudah kecewa kepada kita, nanti dia ngomong dengan bahasanya kepada yang lain. Itu di Medan saya temukan. Dia ngomong kepada yang lain dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Artinya jangan kau terima itu begini, itu begini, itu begini, itu. Itu tidak salah. Itu juga adalah caranya untuk melindungi teman-temannya, supaya teman-temannya itu jangan tertipu seperti dia sudah ditipu. Jaga diri kita. Kalau kita mau diterima, kalau kita mau langgeng, saudara kekasih, hubungan dengan yang lain, saudara, jangan kecewakan. Jujur, tulus, murni, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu, berasal daripada si setan. Nah, terus takut akan Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat orang, saudara kekasih, tapi ada Tuhan yang melihat. Takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Ya, biarlah kita terkenal baik di dalam jemaat, juga di luar jemaat. Saudara, di dalam dan di luar, itu dikatakan tadi. Jadi hampir sama syarat diaken dan syarat pendiri jemaat. Diaken ini, namun bedanya, saudaraku, ya, kalau diaken itu adalah penolong hamba Tuhan, penolong gembala sidang. Sama seperti, ya saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, pilihlah di antara kamu 7 orang yang terkenal baik, supaya kami dapat fokus untuk doa dan firman. Orang yang terkenal baik, saudaraku yang kekasih, itu dapat kita baca nanti, saudaraku yang kekasih, dalam kisah 6, kisah 7, ya saudaraku yang kekasih, syarat-syarat pelayan firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi fungsi yang ditunjukkannya itu dalam kisah 6 ayat 1-7 itu, mereka menolong gembala, mengurus hal-hal jasmani, bukan hanya rohani, saudaraku yang kekasih, dalam gereja, supaya gembala itu dapat memusatkan perhatiannya pada doa dan pelayanan firman. Nah, jadi orang dekatnya hamba Tuhan, orang dekatnya gembala sidang, harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita menjadi orang dekat kepada hamba Tuhan, orang yang dapat dipercaya, orang yang bijaksana. Nanti lihat, saudara, aku ini suka dekat dengan hamba Tuhan. Karena ketika kita datang kepada siapapun, kedatangan kita sudah membawa nama hamba Tuhan itu juga. Ingat, saudara, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang baik. Kepada siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita berkata kita bergaul dengan hamba Tuhan, kita akan mirip dengan hamba Tuhan itu. Kita akan mirip dengan gembala sidang itu. Wah, dia mah muridnya ini disebut nama seseorang. Ya, dia mah murid Nancy Kun, dia murid Suset Hetting, dia murid Paparehan Bongke. Wah, dia murid Pak Benny Hinn. Maka ketika dikatakan murid Benny Hinn, maka kita di pikiran kita dia hampir sama dengan Benny Hinn, hampir sama dengan
susah terhitung, saudara. Jadi kalau kita mau dekat dengan hamba Tuhan, jaga nama baik. Jaga nama baik. Jangan kita nanti dipermalukan. Ya, saudara yang kasih, jadi diaken itu adalah penolong daripada gembala-gembala sidang. Orang-orang dekatnya gembala-gembala sidang itu pun syaratnya ini tadi. Nanti kita baca dari ayat yang ke-8 sampai berikutnya. Ya, saudara, saya percaya saudaraku, Tuhan akan menolong kita. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, supaya dengan kebaikanmu itu mereka memuliakan Allah. Biarlah kebaikan-kebaikan kita itu yang dikenal orang, itu yang dilihat orang, itu yang diikuti orang. Bagaimana itu bisa, saudara? Ya, penuh dengan Roh Kudus. Matikan keinginan daging, hiduplah dipimpin oleh Roh, maka kita akan mematikan keinginan daging. Sebaliknya, kalau kita masih melakukan keinginan-keinginan daging dengan sendirinya, keinginan roh itu juga, saudara yang kasih, ya, seperti timbangan, ya, saudara. Kalau kita memberikan kebutuhan daging, saudara, ini daging nih. Kalau kita menambah-nambahkan ke sini keinginan daging, maka saudara yang kasih, ya, dia akan berat. Saudara yang kasih, dengan sendirinya ini, saudara yang kasih akan naik ke atas, sedangkan ini akan turun, saudaraku. Ya, untuk kita bisa mematikan semuanya itu, keinginan-keinginan daging itu, hanya satu caranya. Roma 8, hiduplah dipimpin oleh Roh, maka kamu akan mematikan keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging adalah kebinasaan, tetapi keinginan roh adalah kehidupan. Dan setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Marilah kita, saudaraku, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan, ini firman Tuhan sebagai renungan bagi kita di pagi hari ini, saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat hatiku, tanganku, wajahku kepada Tuhan. Tubuh ini kami persembahkan kepada Yesus. Yesus yang hidup dalam kami. Pimpin kami Tuhan, supaya hidup ini berkenan kepada-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan,
menambah pengetahuan bagi kita. Tidak hanya sekedar menambah pengetahuan ilmiah kita, tapi doa, ibadah, persekutuan kita dengan Tuhan harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Lahir baru satu kali, bertobat tiap-tiap hari, berubah tiap-tiap hari, untuk kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Kita mengejar yang walaupun belum ada orang yang sempurna, tapi Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk kita tidak berdiam diri, untuk kita tidak tinggal tenang dalam keadaan kita, tapi ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita usahakan, yaitu mengubah karakter kita, supaya karakter Kristus menjadi karakter kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terpuji, orang-orang yang terhormat. Maka Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang terpuji, terhormat, oleh karena sifat karakter kita yang diubahkan dari sehari ke sehari. Kita semakin cinta Yesus, semakin benci dosa, kita semakin mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, peduli kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat manusia seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka Yesus mendekati mereka. Yesus mengajar
bukan mencari keuntungan sendiri, bukan mencari penghormatan yang walaupun kami harus terhormat oleh karena karakter, tindakan, perbuatan ibu kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini. Mari kita berdoa saudara, kita bela hamba-hamba Tuhan, kita bela pendidik jemaat, kita bela diaken, supaya semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi tentang melayani, tapi ada dosa. Ada dosa yang tidak senonoh, ada dosa penipuan, ada dosa bohong. Tapi biarlah hamba-hamba Tuhan semua tulus, murni, jujur, takut akan Tuhan. Terlihat kehidupannya, kehidupan yang dipimpin Roh, kehidupan yang takut akan Tuhan. Sekalipun jemaat orang lain tidak melihat, tapi ada Yesus melihat, setan pun juga melihat. Kitab Ibrani berkata, marilah kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita dikelilingi oleh saksi bagaikan awan. Orang tidak melihat, tapi ada saksi. Minimal ada Tuhan, ada setan yang melihat perbuatan kita, tindakan kita tiap-tiap hari. Biarlah kita takut akan Tuhan. Mari kita bela saudara, para pendeta-pendeta, gembala sidang, para pendidik jemaat, diaken, evangelis, apapun namanya jabatannya di gereja, supaya hamba-hamba Tuhan ini terus dipimpin oleh Tuhan, menjadi berkat sehingga kehidupan yang benar itu dapat disalurkan kepada jemaat, dapat disalurkan kepada semua orang. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan sebagai renungan yang kami terima pada saat pagi hari ini, mengawali hari kami ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah semua para pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua sinode, Tuhan Yesus, gembala-gembala sidang semuanya, para pastor apapun namanya, diaken Tuhan, pendidik jemaat, evangelis, penginjil, nabi, guru, pengajar, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di depan, bahkan juga yang melayani secara fisik hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan bisa fokus kepada doa dan firman. Kami berdoa kepada-Mu, biarlah seluruhnya Tuhan jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sadar human ya Tuhan, bahwasanya mereka, kami adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih, diangkat oleh Tuhan, dipercayakan untuk pekerjaan yang mulia. Terima kasih Tuhan, semuanya hidup tulus, hidup jujur, takut akan Tuhan, makin menambah-nambahkan rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, sehingga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang bercabang lidah, tidak ada yang serakah, bahkan tidak ada penipuan, tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Dalam nama Tuhan Yesus, hendaklah hamba-hamba Tuhan hidup kudus, takut akan Tuhan, memiliki perbuatan-perbuatan yang terpuji dan terhormat. Dalam nama Yesus, kami bela para hamba-hamba Tuhan. Mereka juga punya keinginan-keinginan, mereka juga adalah manusia biasa. Namun biarlah sebagai manusia biasa menjadi, menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh, sehingga menjadi manusia Roh yang dipimpin oleh Roh Allah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kuat, keluarga-keluarga yang kuat akan menjadikan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan membawa negara yang kuat. Negara kami kuat, negara kami bersatu, maka negara ini ya Tuhan menjadi berkat. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan kerinduan hati kami pada saat ini. Kami serahkan para pendeta-pendeta ke dalam tangan Tuhan, para pengurus-pengurus gereja ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Pegang tangan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih. Oh Tuhan Allah menguatkan, menghiburkan, mengokohkan mereka. Tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Tidak lain fokus mereka, fokusnya tidak kepada uang, tidak kepada kehormatan diri sendiri, tidak kepada keuntungan diri sendiri, tetapi memberikan kehormatan kepada Yesus dan melayani Tuhan dengan tulus murni. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja-gereja Tuhan jadi terang, dan gereja itu adalah terang Allah, dapat dilihat oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata perbedaan itu. Engkau berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kepada gereja-gereja Tuhan. Jadi Tuhan, saluran berkat gereja-gereja-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ikut berdoa di doa pagi ini. Kasih Tuhan limpah, pulihkan kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari hal-hal dosa. Kalau ada dosa, kalau masih ada ikatan-ikatan pada saat ini, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon supaya darah Yesus membasuh, menguduskan kami, melayakkan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan, basuh kami Tuhan. Biarlah kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga, tetap sehati sepikir antara suami dan istri. Suami menghormati istri, mengasihi istri, dan istri hormat tunduk kepada suami ya Tuhan. Anak-anak mengasihi orang tua dan tunduk kepada nasihat orang tua. Orang tua mengasihi anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih sehingga keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehatlah semua umat-Mu, berbahagialah semua. Oh, tetap kuat ya Tuhan melakukan segala aktivitas kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai Tuhan, ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai karyawan, sebagai apapun kami pada saat ini. Tuhan memberkati kami dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan. Tidak ada yang sakit, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Pilur Yesus bekerja, pilur Yesus berkuasa menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang susah Kau hiburkan ya Tuhan. Berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang berdoa dalam nama Yesus, dalam hal-hal urusan yang mungkin mereka mengalami kesulitan. Buka jalan ya Tuhan, buka jalan, buka jalan. Tuhan, kalau ada pertengkaran-pertengkaran, ada perselisihan-perselisihan di antara keluarga, di antara rumah tangga, Ku berdoa biarlah damai sejahtera Allah turun, saling merendahkan hati, saling mengasihi, saling menerima nasihat, mau dinasehati dan mau menasehati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini rindu kami kepada Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.